kebetulan ini kan tahun ke-23 saya di properti. Jadi awalnya itu kurang lebih tahun 2000. Saya juga karena saya tahu banget banyak orang berpikir bahwa saya memang cara saya memanage tim agak beda ya. Dari 15 tahun saya mengenal Bu Rita gitu ya. Ya pasti bete adalah, sedih pasti adalah, namanya masih manusia kan Bu? Masih. Tapi Bu Rita tuh salah satu orang yang kayaknya tuh selalu energik ya. Bukan secara konten aja ya, kalau di konten pasti kan kita melihat ya yang bagus lah. Cuma memang saya mengenal beliau ini day to day-nya tuh kayaknya aktif banget gitu loh Bu ya. Nah, hari-harinya tuh ngapain sih Bu? Dari bangun jam berapa ya? saya tuh orang malam, jujur aja saya orang malam. Saya tidur malam banget. Saya biasa tidur minimal itu jam 1. Biasanya bisa sampai jam 2. Tapi bukan Koreaan Bu? Enggak. Kerja. Saya biasa kerja malam memang. Saya kebiasaan kerja malam, jadi kadang bahas apa. Apalagi sekarang ya dengan adanya project-project juga itu kadang-kadang sampai malam masih mikirin ya terkait program dan sebagainya, ngecek dan lain-lain. Itu bisa sampai jam 1, jam setengah 2. Walaupun saya tahu itu nggak bagus sebenarnya dan berusaha, tapi udah kebiasa kali ya. Kalau bangun, jujur aja range-nya antara jam 6 ke jam 7. Nggak yang bangun pagi banget juga. Ya tapi itu nggak siang juga loh bilangnya. Nggak terlalu. Udah kebiasaan aja sih, jadi jam 7 itu maksimal pasti udah kebangun. Gitu, biasanya gitu. Terus bangun tidur seperti biasa. Ya kalau yang lain-lain biasa lah ya, minum, kemudian biasanya saya langsung mandi sih. Saya cepet langsung mandi sebelum saya melakukan aktivitas banyak hal. Saya bukan termasuk yang even saya mesti harus turun, saya cuci piring pun tetap saya biasa mandi dulu. Saya bahkan keluar kamar tuh biasa udah mandi. Kalau terkait sama kerjaan, saya terbiasa setiap pagi itu mencatat beberapa poin-poin yang saya kepikiran terkait kerjaan. Gitu. Berarti to-do list. Ya. Biasanya malam saya lakukan itu. Pagi saya coba pikirin ulang gitu kalau misalnya masih ada yang mau ditambah atau enggak. Tapi selebihnya sih biasanya pagi itu pokoknya saya cek gitu. Karena saya punya prinsip begini, otak manusia itu kan terbatas sebenarnya. Jadi kita coba maksimalkan kerja otak kita supaya kita nggak capek ya. Kadang-kadang sering nggak sih, misalnya kita lakukan sesuatu terus kita kayak orang nganggur gitu. Hari ini mau ngapain ya? Nah ini itu dua. Padahal kerjaan tuh banyak banget gitu kan. Saya suka sharing juga ke teman-teman tim marketing juga kan. Saya bilang biasain deh, ikuti cara saya kalau memang membantu gitu kan. Ditulis aja 10 things to do, 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Karena bahkan 10 itu aja kadang-kadang nggak dikerjakan semua tuh ya. Misalnya dalam satu hari dikerjakan 5, coret. Ntar yang 5 malam ditulis lagi, ditambahin lagi 5. Buat saya itu membantu kerja otak kita untuk tidak terlalu bingung dan mikirin kita mesti ngapain gitu. Kayak tinggal ngeliat aja hari ini, oh ya ini belum. Itu gampang. Karena pada akhirnya setiap hari itu pasti akan ada aktivitas lain yang tiba-tiba muncul, yang kadang mengganggu yang lain. Nah, biasanya itu saya lakukan. Kemudian setelah sarapan, ngopi. Gitu. Sarapan agak jarang, tapi biasanya suka. Boleh dibilang sebenarnya nggak rutin, tapi mbak saya di rumah tuh kalau lagi masak ya pasti dia akan kasih sarapan. Saya biasa sarapan pun sambil mempersiapkan, sambil mikir, sambil mempersiapkan gitu ya. Terus mungkin ada satu kebiasaan saya suka sambil make up gitu, style YouTube gitu ya. Style YouTube saya cari apa yang menarik dan gak selalu kerjaan loh. Saya sering banget dengerin something yang funny, yang lucu-lucu. Saya suka banget sesuatu yang lucu. Buat saya itu hidup itu lucu soalnya. Ketemu orang banyak, aneh-aneh, maksudnya karakter. Terus ada yang kayak kita berasa nggak ngapa-ngapain, dia bisa mungkin negatif gitu kan. Jadi buat saya itu unik. Jadi saya suka yang lucu-lucu. Negatif. Udah gitu udah selebihnya ya udah langsung aktivitas ke kantor. Dan itu biasanya penuh sampai malam. Mostly saya pulang ke rumah tuh bisa jam 8 jam 9. Karena meetingnya kadang sampai jam 6 aja masih diisi gitu. Sehari itu bisa 4 sampai minimal 3 sampai 5 meeting biasanya sehari. Makanya tuh saya beruntung banget loh. Minta waktunya beliau. Saya minta hari Rabu, hari Senin dijadwalkan. Buat teman-teman yang lain minta waktu Bu Rita belum tentu loh. Tapi maksudnya kadang gini loh ya, sebagai manusia biasa pingin banget sih sebenarnya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngopi-ngopi gitu kan.
hangout gitu, bukan nggak mau, pengen, tapi memang gimana ya? Karena biasanya nih untuk meeting minggu depan aja itu seringkali udah keisinya dari minggu sekarang gitu kan. Iya, karena kan developer atau project mereka kan minta waktunya kan, minggu depan bisa nggak kita itu? Oke, bisa. Rabu jam segini ya, Rabu pagi, biasa saya bagi tiga kali tuh, yang umum ya, pagi, siang, sore, dan baginya 3, Bapak pilih deh maunya. Nah tapi terus kan kita mesti perhatikan juga soal jarak tempuh kalau kita perlu keluar. Makanya seringkali sekarang thanks to Zoom meeting dan WhatsApp call, jadi kita juga kadang bisa meeting by online gitu. Oke. Nah kalau misalnya Bu ya, apa sih yang Ibu lakukan ketika ya misalnya lagi ngedrop gitu ya, ngedrop mah bukan sakit ya Bu, tapi saya jarang sakit sih ya makanya itu dengan jadwal yang kayak gitu, vitamin loh ya. Enggak percaya nggak percaya loh ya kan ketahui Ibu dari lama ya. Saya tuh orang yang nggak pernah minum vitamin sama sekali. Ini keluarga saya juga nonton, mbak saya di rumah bisa nonton nanti, mereka tahu banget. Dan saya bicara ini, berani bicara ini memang benar saya tuh, tapi ini bukan sesuatu yang dibanggain ya. Betul. Saya nggak minum vitamin, saya nggak olahraga juga. Itu tahu saya Bu, kalau olahraga tahu. Karena waktunya kan ya itulah, pasti Ibu lebih mending kerja daripada olahraga. Nah, tapi olahraga itu ya, saya baru mungkin sebulan ini saya coba ikutan olahraga. Diajakin sama temen juga, sama Liana. Jadi harus oke saya ikut. Baru ini coba. Ya oke lah. Nah, jadi kalau misalnya apa sih yang Ibu lakukan? Apa kadang-kadang karena kan mungkin kadang-kadang tidak semua itu berjalan dengan sesuai ekspektasi kita dong ya, gitu kan ya. Oke, pertama puji Tuhannya berasa banget selalu kayak agak jarang kena masalah berasanya. Tapi kalau saya boleh ngomong, saya juga sering sampaikan ke tim juga, kalau kita kerja benar, kita benar-benar yakini dengan semua kepekaan kita dan apa yang kita kerjakan secara optimal dan baik, terus juga itikadnya baik. Ini nggak klise nih, tapi beneran berasa banget kita tuh menghindari banyak masalah gitu loh Yoko. Dan saya berasa selama saya jalanin hampir jarang lah kalau dibilang kena masalah. Lebih banyak kalau dibilang merasa lelah, merasa down gitu ya istilahnya Yoko. Itu lebih karena biasanya dari luar, bukan dari saya. Maksudnya dari luar, even misalnya perasaan, aduh kok saya nggak bisa menyenangkan tim, gitu kan. Kadang-kadang ada kan hal-hal kayak gitu tuh yang justru bikin berasa kayak aduh gitu. Dan itu cukup mengganggu perasaan sih, karena saya berharap semua orang dekat saya bisa positif kan. Tapi kan kita nggak bisa kontrol everybody punya opini ya. Biasanya kalau yang seperti itu kalau bikin saya down. Saya lebih banyak mikir sendiri sih orangnya, tapi orangnya saya sangat fokus sama solusi sih Yoko. Iya. Itu salah satu yang saya jarang sekali melihat Ibu, walaupun kita udah lama nggak bersama ya, maksudnya nggak dalam satu rumah gitu ya, tetapi dari 2009 kenal Ibu gitu ya, saya tahu banget Ibu kayaknya tuh kalau ada masalah nggak ngomongin lagi yang kemarin gitu, memang fokus ke depannya gitu ya. Selalu karena buat saya capek banget, banyak banget yang mesti dipikirin, jadi yang penting solusinya apa. Jadi kebiasaan ke tim juga kalau ada masalah, oke, solusinya ini gitu, maju aja terus. Biasanya saya fokus ke solusi, jadi begitu juga sama misalnya contoh ada orang yang gimana gitu punya problem nih ke saya, terus gini, ya udah saya bilang oke, solusinya apa, solusinya ini, sambil mikir kan, terus dibicarain kayak solusinya gini, jalan beres. Kalau untuk healing ke dirinya sendiri, saya suka shopping. Itu salah satu hiburan buat saya. Kalau udah yang bikin mabok gitu, terus saya orangnya kan nggak suka ngomong sama orang kalau untuk problem, karena buat saya kayak ngapain gitu, orang lain juga semua punya masalah, kayak ditambahin buat apa. Jadi lebih sendiri dengan musik, yang udah umum nih, earphone dengan musik, shopping. Udah, that's close ya, biasanya habis itu udah beres. Oke. Nah, tapi yang tadi Ibu ada sampaikan bahwa Ibu tuh sebenarnya quote unquote jarang mengalami masalah karena Ibu menghindari masalah. Semua dilakukan sesuai dengan aturannya, jadi prepare aja ya, jadi supaya menghindari masalah. Karena kan di tempat kita nih ada kadang-kadang transaksi yang udahlah nggak apa-apa lah kita kena, oke lah data kurang ini, nah itu kan. Nah itu pula yang saya terapkan di tim saya sih Bu ya. Jadi itu pun yang sebenarnya banyak loh Bu, banyak kata-kata Ibu yang
benar-benar saya lakukan hingga saat ini gitu ya. Salah satunya yaitu menghindari nggak apa-apa kamu begini, tapi itu supaya kita nanti kedepannya enak. Pendidikan kan, nah ya, jadi kan mungkin kalau ya di awal jangan sampai nanti di belakangnya tuh ternyata nggak enak buat kita. Itu betul banget karena kita berkaitan sama dua pihak yang berbeda. Dan ingat kalau di properti itu kan dua pihak itu merupakan pihak-pihak yang kontra. Penjual selalu mau harga tinggi, itu ya umum. Pembeli selalu mau rendah, kalau bisa gratis, gitu kan? Ya kan, artinya karena kan beda pemahaman. So kita yang di tengah ini harus bisa mengatur. Jadi penting banget untuk kita tahu hal-hal yang logik. Menurut Ibu, menjadi seorang marketing properti itu yang utama adalah punya kepekaan dan punya logical thinking yang baik. Jadi harus peka dalam arti melihat nih karakter konsumennya, karena karakter itu beda-beda ya. Ada yang modelnya kayak gimana gitu. Ya memang secara teori banyak lah yang ngomong, oh dia karakternya mover apa segala macam, itu kan ada. Tapi lebih ke kitanya sendiri aja sebagai marketing peka gitu. Ini ngadepin orang seperti ini gimana, orangnya maunya gimana. Yang penting jangan lip service, jangan lakukan hal-hal yang bikin Bapak seneng gitu. Sampaikan. Sometimes kita ketemu klien yang kita mesti ngomong dengan tegas gitu. Memang gak bisa Pak, gak apa-apa menurut saya. Karena at the end people itu akan tetap punya satu opini ke kita, dan mereka akan melihat yang terbenar ya, yang paling benar. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih, ribet sedikit nggak masalah. Yang penting punya satu kepekaan, logik. Mungkin saya sharing sedikit, boleh tips ya. Di properti itu benar-benar bisnis yang logik teman-teman. Logik itu gini. Kita nggak bisa meng-create sesuatu untuk bisa jadi sebuah transaksi yang bisa berjalan kalau itu sesuatu yang tidak bisa ditransaksikan, ya kan? Misalnya kita listing dengan orang yang bukan pemilik, omnya, pamannya, segala macam. Kan saya selalu, Yoko pasti ingat banget. Saya selalu tekankan kepastian subjek, objek, dan juga asal. Subjeknya harus benar. Kalau misalnya subjeknya benar, kamu mau bilang oh ya nggak apa-apa kok ini anaknya segala macam. At the end, marketable, tidak sellable. Percuma juga. Nah, jadi logik aja. Kalau menurut kamu ini memang bisa, walaupun dia punya waris atau apa, tapi logiknya bisa, urutannya benar, bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, jangan dibisa-bisain deh. Jangan oh ini nggak apa-apa, nanti aja, nggak bakalan. Gitu. Ya logik. Ya, karena memang di properti ini sebenarnya kalau dibilang barang mahal ya Bu ya, maksudnya once kita melakukan suatu kesalahan, ini buntutnya panjang, bukan salah beli baju ya Bu, 100.000 ya udah lah. Dan kita jadi marketing juga kita tahu kan bahwa semua konsumen itu, terutama vendor, titip listing itu kan juga menaruh kepercayaan ya. Dia kasih kita 1M, 2M, value dia itu yang kayak kita udah kayak dewa nih. Semoga titip sama Bu Yoke kejual gitu kan. Kadang kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak lakukan something buat properti mereka, itu juga salah sih. Kalau nggak bisa, better kita bilang Pak, ini saya belum bisa listing, tapi saya notit dulu. Kalau saya ada konsumen, saya akan cari Bapak. Itu jauh lebih baik. Saya bilang sama marketing saya gitu. Terutama yang di luar area, biasanya itu ya ke misalnya ada orang Bu mau titip tanah di Sukabumi. Nah, jangan pernah oke Pak, saya akan pasarkan. Beneran gak nih gitu. Kalau enggak, terutama kasihan ya Bu ya mereka yang BU kota BU ya. Jadi udah berharap sama kita, tapi padahal cuma masuk lemari doang gitu. Betul. Iya, itu mungkin, tapi enggak ya, maksudnya kalau udah diajukan sama Scarlett. Oh iya, tidak. Nah Bu, tadi kan kita udah ngobrol panjang gitu ya. Termasuk Yoko udah ngomongin nih kesan pertamaku ya. Nah, dari kesan pertama sampai until now dan tidak pernah berubah ya. Buat orang terdekatku udah tahu I adore you so much. Wah iya, sesuai kamu. Ibu juga mengagumi Yoko kok. Gitu. Nah, tapi boleh dong Bu buat penutup melekat bersama Rita Megawati ini, kesan Ibu terhadap Yoko ini gimana sih Bu? Iya. Ya ini kesan Ibu terhadap Yoko, tapi ini bukan pujian-pujian gombal ya, bukan gombal ya, bukan servis ya. Ya tapi benar banget, sejak pertama saya ketemu Yoko, saya udah tahu Yoko ini sosok yang strong. She's a strong woman, punya pemikiran. Kamu tuh beneran kelihatan sangat independen. Kamu ini Yoko juga ibu yang luar biasa loh. Dulu kalau di kantor Joker itu
bener-bener ngurus anak-anaknya dari kecil. Udah anaknya cowok lagi kan, dua-duanya yang butuh banget, yang diangkut ke kantor ya. Diangkut ke kantor. Jadi kita juga udah cukup kenal nih sama Koko Dede. Ya. Terus kemudian juga ya pastinya Yoko pribadinya sangat kuat, kelihatan banget. Orangnya juga sebenarnya cukup punya jiwa leadership banget, tegas gitu, kelihatan banget ya. Itu dari awal, mungkin karena Yoko juga pernah kerja di kantor gitu ya. Jadi kayaknya birokrasi pekerjaan Yoko sangat bagus. Dan ditambah lagi Yoko juga menurut ibu dulu Yoko sangat rapi orangnya, detail dan rapi. Jadi kalau orang detail ya pasti ya, orang detail itu saya bisa baca karena saya juga cukup detail untuk hal kerjaan. Jadi good banget, dan saya yakin Scarlet Property juga ini pasti di bawah pimpinan Yoko ini akan sangat sukses ya. Timnya sekarang ada berapa ya Yoko? Kita ber-12 ya. 12 itu good team banget lah, karena udah cukup banget nih buat bagi-bagi FMA juga ya, fokus marketing dan sebagainya. Jadi saya ngelihat Yoko sosok yang lagi-lagi independen, strong, mandiri banget, leadershipnya kuat banget, dan Yoko juga orangnya rapi dalam berkata-kata. Walaupun orangnya sering ketawa, suka bercanda, tapi dalam hal serius Yoko tuh kelihatan banget orangnya sangat struktural juga, which is mirip sama saya. Saya juga orangnya sangat struktural kalau ngomong. Maka orang bilang nggak bisa terlalu baik, kayak bercandanya kaku kali kalau saya. Soalnya balik lagi formal semuanya. Tapi ya, you are a good person. Aduh, thank you loh. Dan orangnya baik banget. Aduh, makasih Bu, abis ini makan ya. Ya, makasih ya, karena itu juga salah satunya. Oke, nah demikian akhir dari edisi Melekat bersama Rita Megawati. Sampai ketemu di Melekat selanjutnya. Dadah. Dadah.